Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfi Latifah, NIM 20204081023 akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Analisis Pembelajaran Daring Model Website dan M-Learning melalui YouTube pada mata pelajaran PAE kelas 2 SD atau MI. Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran berbasis TIK yang diampu oleh Bapak Dr. Andi Prastowo, Magister Pendidikan Islam. Sebelum masuk pada isi pembahasan dari makalah saya akan mempresentasikan terlebih dahulu latar belakang masalah yang akan saya kaji untuk menentukan hasil pembahasan dalam makalah saya. Latar belakang masalah yang menjadi pokok kajian saya dalam melakukan penelitian ini, yaitu saya mengambil dari analisis sumber data, baik dari jurnal nasional, jurnal internasional, buku, skripsi, tesis, serta sumber data lainnya. Saya menemukan latar belakang masalah yang menjadi pokok kajian. Salah satunya yaitu di mana dalam proses pembelajaran daring, siswa merasakan jenuh dan bosan dalam proses pembelajaran, di mana siswa hanya diberikan tugas dan tugas, tidak ada pengembangan materi yang disampaikan. Selanjutnya yang saya temukan yaitu proses pembelajaran yang dilakukan dari sistem daring itu masih bersifat monoton, khususnya dalam pembelajaran PAE. Proses pembelajaran yang disampaikan masih bersifat konvensional, yaitu berupa metode ceramah atau penugasan, sehingga siswa merasakan jenuh dalam proses pembelajaran dan tidak tertarik untuk mengikuti proses pembelajaran. Alhasil, siswa menjadi malas untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh siswa. Hal itu tentunya berdampak terhadap proses pengevaluasian atau proses penilaian yang dilakukan oleh guru terhadap tugas siswa. Dan pemecahan masalah dari latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, yaitu guru maupun siswa dapat memanfaatkan kemajuan teknologi yang ada dengan cara mengembangkan bahan ajar sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan menyenangkan. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain kepustakaan atau library research dengan sumber data berupa jurnal, baik jurnal internasional, jurnal nasional, tesis, skripsi, artikel ilmiah lainnya, serta analisis yang berkaitan dengan pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 2 SD atau MI, yaitu saluran YouTube Nusa dan Rara. Adapun pengumpulan datanya yaitu mengumpulkan secara dokumentasi, lalu diolah dan dianalisis, lalu ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di dalam makalah saya menemukan hasil penelitian yaitu yang berkaitan dengan pembelajaran berbasis web, YouTube, dan saluran YouTube yang bisa digunakan untuk referensi guru untuk mengembangkan bahan ajar yang berkaitan dengan materi pembelajaran PAE kelas 2 SD atau MI. Yang pertama yaitu pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web yaitu sebuah proses pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan media situs atau website yang dapat dijangkau melalui koneksi internet sehingga dapat bertukar informasi serta data antar komputer. Dan pembelajaran berbasis web ini merupakan salah satu hasil dari pembelajaran elektronik atau e-learning. Dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, maka siswa maupun guru lebih mudah untuk menjangkau e-learning ini, yaitu dengan menggunakan mobile phone masing-masing. Dan dengan kecanggihan tersebut, maka dipermudahlah hanya dengan sebuah genggaman, yaitu melalui smartphone. Pembelajaran berbasis
Mobile learning yaitu proses pembelajaran yang lebih bersifat pribadi atau personal dan lebih fleksibel yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Salah satu situs web yang menyediakan layanan kepada pengguna untuk berbagi video, mengunggah, serta melihat video yang berkaitan dengan pembelajaran yang dinamis dan efektif, yaitu salah satunya situs YouTube, yaitu melalui situs website www.youtube.com. YouTube merupakan salah satu media pembelajaran yang dapat digunakan untuk guru dalam melaksanakan atau menyampaikan materi pembelajaran, khususnya materi PAI di SD atau MI, di mana media pembelajaran tersebut cocok diterapkan di sekolah dasar karena media tersebut sesuai dengan karakteristik mereka yang masih senang bermain, melihat segala sesuatu yang bersifat visualisasi, dan senang bergerak dan masih suka meniru. YouTube pada awalnya memang bukan merupakan situs berbagi video pendidikan, namun dengan semakin berkembang dan populernya situs YouTube, maka pada Maret 2009 YouTube memberikan layanan edukasi, yaitu melalui situs website www.youtube.com atau edu. Selanjutnya, saya menganalisis sebuah tesis yang disusun oleh Amalia Mufaroha yang berjudul Efektivitas Penggunaan YouTube Video sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam untuk Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis, yaitu dari Universitas UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020. Di situ diperoleh kesimpulan bahwa media pembelajaran PAI melalui YouTube video bisa menambah pengetahuan siswa dan proses pembelajaran siswa menjadi lebih aktif. Siswa dapat mengembangkan kemampuan analisis masalah serta siswa menjadi lebih percaya diri dalam bertanya dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Untuk menerapkan YouTube sebagai sumber belajar dan media belajar, ada langkah-langkah yang harus dipenuhi oleh guru maupun siswa. Menurut Berg dan Snyder yang telah dikutip oleh Mujis Warno, yaitu langkahnya sebagai berikut. Membuka URL situs YouTube www.youtube.com di internet browser, lalu melakukan pencarian pada kolom pencarian dan ketikkan kata kunci atau judul yang ingin dicari, atau disesuaikan dengan SK, KD, dan materi. Selanjutnya, klik tombol cari tersebut, maka akan muncul daftar judul atau kata kunci yang dicari. Setelah itu, klik video yang sesuai dengan materi dan diinginkan pada judul tersebut, dan klik putar pada video tersebut. Dan di bagian bawah, terdapat tanda berhenti, mundur, mempercepat, mengecilkan, memperbesar, dan mengatur suara video. Setelah video diputar, terdapat pilihan lainnya, yaitu untuk menonton kembali seperti mendownload video di situs YouTube dengan menambahkan kepada favorit atau add to playlist, atau bisa menyalin URL video tersebut dan menggunakan link tersebut untuk digunakan di kelas atau dibagikan. Selanjutnya, langkah yang lain untuk menggunakan YouTube sebagai wadah dalam pembelajaran media ajar, salah satunya yaitu 1. Pertama, membuat akun YouTube. Kedua, guru memilih video yang sesuai yang dijadikan bahan ajar untuk diunggah ke situs YouTube kembali. Lalu yang ketiga, setelah guru mengunggah video tersebut, maka guru menyalin link URL dari video tersebut lalu membagikannya kepada siswa di grup. Selanjutnya yaitu penggunaan media YouTube sebagai alat pembelajaran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu 1. Situs YouTube disediakan secara gratis. Artinya, baik siswa maupun guru dapat mengakses situs YouTube itu secara cuma-cuma dan tidak berbayar. Yang kedua,
YouTube dapat diakses menggunakan gawai, smartphone, komputer, maupun laptop. Yang ketiga, akses yang diberikan oleh YouTube tidak dibatasi oleh waktu. Jadi mau dimanapun dan kapanpun, baik siswa maupun guru dapat mengakses situs YouTube sesuka hati. Selanjutnya yang keempat, terdapat layanan upload video sehingga baik guru maupun siswa dapat melihat dan membagikan tutorial pembelajaran. Selain kelebihan tersebut, terdapat kelemahan tentunya dari penggunaan YouTube sebagai media pembelajaran. Salah satunya ialah tidak semua orang dapat menjangkau situs YouTube. Dan tentunya untuk mengakses situs YouTube ini diperlukan tambahan biaya untuk membeli kuota internet. Sehingga mau tidak mau, wali maupun guru harus menambahkan biaya tambahan untuk membeli kuota. Kendala lainnya yaitu jika menggunakan media YouTube sebagai pembelajaran, salah satunya yaitu jaringan internet yang tidak stabil kadang-kadang membuat guru maupun siswa merasa tidak nyaman, di mana pemutaran video terhambat dan terputus sehingga merasa tidak nyaman dalam melihat atau melakukan pemutaran video yang disampaikan. Selanjutnya, saya menganalisis salah satu saluran channel YouTube yang memiliki nilai edukasi atau pendidikan agama Islam yang disesuaikan dengan kelas 2 SD atau MI, yaitu salah satunya yang saya analisis, channel YouTube dari Nusa dan Rara Official. Film animasi Nusa dan Rara yang diunggah via YouTube ini merupakan hasil produksi dari The Little Giant. Animasi Nusa dan Rara bercerita tentang kisah kakak beradik yang lucu dan menggemaskan, yang selalu berpakaian baik dan sopan, serta saling mengingatkan jika salah satu dari mereka berbuat suatu kesalahan. Nilai pendidikan agama Islam di dalam saluran channel YouTube Nusa dan Rara Official yang saya analisis dan saya temukan, yaitu salah satunya pendidikan akhlak, di mana dalam pendidikan agama Islam untuk sekolah dasar atau MI, khususnya untuk kelas 2 SD, itu terdapat cakupan materi lainnya seperti akhlak, akidah, dan fikih. Nah, salah satu yang saya temukan yaitu pendidikan akhlak di dalam channel YouTube Nusa dan Rara Official, di mana contohnya di dalam episode Tidur Sendiri Nggak Takut, di episode tersebut membahas mengenai salah satu adab tidur, di mana adab tidur merupakan salah satu materi di dalam pengembangan pendidikan akhlak atau pendidikan agama Islam di kelas 2 sekolah dasar. Dan salah satu lainnya atau contoh lainnya yang berkaitan dengan pendidikan akhlak atau materi akhlak yaitu mengenai akhlak terpuji seperti ucapan tolong, maaf, dan terima kasih, serta pendidikan akhlak lainnya yang berkaitan dengan adab bertetangga, bertamu, makan, dan lainnya. Dan saya menganalisis dari channel YouTube Nusa dan Rara Official ini terdapat nilai pendidikan akidah, di mana dalam materi pendidikan agama Islam kelas 2 SD atau MI terdapat kompetensi dasar atau bahasan materi mengenai Asmaul Husna. Dan di channel YouTube Nusa dan Rara ini terdapat episode yang membahas mengenai Asmaul Husna. Contoh lainnya dalam pendidikan akidah yang berkaitan dengan iman kepada Allah dalam cuplikan film Nusa dan Rara, yaitu ketika Nusa menasehati adiknya bahwa jika ingin melakukan segala sesuatu harus mengingat Allah, yaitu dengan mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim terlebih dahulu. Di dalam episode tersebut tentunya mengandung nilai pendidikan akidah atau wujud beriman kepada Allah. Selanjutnya, analisis yang saya temukan dalam salah satu episode dari channel YouTube Nusa dan Rara Official yaitu pendidikan ibadah, yaitu mengenai sholat, di mana materi sholat juga terdapat di kelas 2
materi PAI, yaitu mengenai sholat atau wudhu. Hal ini berkaitan dengan kompetensi dasar di kelas 2 pada mata pelajaran PAI. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dari pemaparan pembahasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengatasi rasa bosan baik guru maupun siswa dalam pembelajaran daring, hal yang dapat dilakukan oleh guru yaitu mengembangkan bahan ajar agar terlihat lebih menarik. Salah satu bahan ajar atau media yang dapat dimanfaatkan khususnya dalam pembelajaran PAI SD atau MI yaitu dengan memanfaatkan pembelajaran atau menerapkan pembelajaran berbasis website atau e-learning melalui YouTube. Dikarenakan YouTube menjadi layanan perpustakaan video yang diberikan secara gratis bagi guru dan siswa untuk membentuk karakter pembelajaran yang mandiri, kreatif, menambah pengetahuan, dan siswa juga akan merasa terhibur. Dan media situs YouTube ini sesuai dengan karakteristik anak SD atau MI, di mana mereka lebih menyukai sesuatu hal yang terlihat nyata atau menarik visualisasi mereka. Salah satu hasil analisis yang saya simpulkan dari saluran YouTube, channel YouTube Nusa dan Rara Official, salah satunya yaitu menjadi referensi guru dalam mengembangkan bahan ajar melalui video YouTube, khususnya dalam pembelajaran PAI, di mana dalam channel YouTube Nusa dan Rara Official memberikan pendidikan agama Islam yang baik dan sesuai dengan karakteristik anak. Dan pada channel YouTube Nusa dan Rara Official ini memiliki kesamaan dalam kompetensi dasar atau materi yang terdapat pada mata pelajaran PAI kelas 2 SD atau MI yang mencakup nilai akidah, akhlak, dan ibadah serta nilai lainnya. Sehingga untuk mengembangkan bahan ajar pada materi PAI kelas 2 SD atau MI ini, channel YouTube dan Nusa dan Rara ini bisa dijadikan salah satu referensinya untuk dijadikan bahan ajar. Sehingga proses pembelajaran PAI yang sebelumnya disampaikan dengan cara monoton, hanya metode ceramah dan penugasan, ini akan terlihat menjadi lebih menarik dan menghibur siswa, sehingga siswa tidak merasa bosan dalam proses pembelajaran. Cukup sekian pemaparan materi dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.